Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Strategic Management. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metrik Boston Consulting Group atau sering disingkat BCG. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share. Siapa tahu teman-teman kelas yang lain belum mengetahui tentang Strategic Management, khususnya dalam alat analisis BCG Matrix, karena ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menganalisis posisi bisnisnya dalam kegiatan bisnis teman-teman. Nah, metrik BCG ya, atau sering disingkat dengan nama lain ada BCG Metric atau Boston Box atau Boston Matrix atau singkatan dari Boston Consulting Group ya, BCG itu adalah grafik yang diciptakan oleh Bruce Henderson. Ya, beliau merupakan peneliti dari Boston Consulting Group untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970-an. Jadi usia dari BCG Metric ini sudah lumayan ya. Nah, di dunia ini nama lain dari BCG Metric adalah Boston Box atau Boston Metric. Lalu kemudian tujuan untuk membantu perusahaan dalam menganalisis unit bisnis strategik atau SBU atau unit produk mereka gitu ya. Jadi BCG ini bisa digunakan oleh satu perusahaan yang memiliki strategic business unit atau yang memiliki produk-produk ya, yang mana dengan BCG ini bisa menganalisis produknya itu sedang ada pada posisi apa dalam persaingan pasar. Misalkan perusahaan Unilever ya, kan itu produknya banyak. Nah, produk yang banyak itu bisa dinamakan dengan strategic business unit. Nah, salah satunya misalkan ada Pepsodent. Nah, bagaimana Unilever menilai Pepsodent menurut BCG Metric? Nah, berarti Pepsodent itu harus dianalisis dengan BCG dan ada pada posisi apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu kemudian metrik BCG akan membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya serta digunakan juga sebagai alat analisis dalam manajemen produk gitu ya. Bagaimana membuat strategi merek ya, terus bagaimana manajemen strategik operasional yang lain, keuangan, dan juga dalam menganalisis portofolio itu sendiri. Apakah produk tersebut sedang pada masa keuntungan yang besar ataukah produk tersebut sebaliknya harus disuntik mati gitu ya. Nah, karakteristik yang pertama merupakan satu atau sekumpulan unit usaha yang saling berhubungan. Unit usaha gitu ya. Artinya dalam satu perusahaan itu, jika perusahaan itu besar atau menengah, itu pasti memiliki beberapa unit usaha. Seperti halnya tadi Unilever ya, atau dalam koperasi tertentu ada unit usaha tertentu gitu ya. Unilever ada Pepsodent, ada Kecap Bango gitu. Branding memiliki unit usaha yang berbeda. Nah, karakteristik unit usaha yang kedua, hadapi sekumpulan pesaing tersendiri. Ini sudah jelas ya. Misalkan Unilever dengan produk unit bisnis strategiknya Pepsodent memiliki pesaing Ciptaden gitu ya. Lalu kemudian 3, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas perencanaan strategik, kinerja laba, dan mengontrol hampir semua faktor yang menentukan laba tersebut ya. Misalkan unit bisnis strategiknya Pepsodent itu pasti memiliki direktur tersendiri juga sama ya. Telkom dengan Telkomselnya itu merupakan SBU ya, karena Telkomsel punya direktur sendiri, terus kemudian Telkomsel juga dipimpin oleh manajemen sendiri, lalu kemudian merupakan sekumpulan yang berhubungan ya dengan Telkomnya, lalu kemudian pasti Telkomsel memiliki pesaing operator yang lain. Nah, itu contoh dari unit bisnis strategik. Sekarang teman-teman coba analisis dalam satu perusahaan unit bisnis strategiknya ada apa aja, coba ya. Lalu kemudian gambaran dari metrik BCG adalah metrik BCG merupakan metrik 2 dimensi ya. Lalu kemudian terdiri dari 4 kuadran dan digunakan untuk melakukan analisis portofolio bisnis sebagai langkah dalam perencanaan strategik yang didesain secara spesifik untuk mendorong usaha perusahaan multidivision dalam merumuskan strategik tersebut gitu ya. Jadi dalam BCG itu 2 dimensi, artinya 2 dimensi ini statis ya. Lalu kemudian terdapat 4 kuadran dan BCG ini bisa untuk menganalisis komprehensif tentang kondisi dari SBU masing-masing dalam satu perusahaan
tersebut. Oke, ini merupakan kuadran metrik BCG. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada bintang atau stars, di sini ada questions, di sini ada cash cow, dan di sini ada dog. Teman-teman di capture, diingat dan dipahami ya. Di sini ada 4 kuadran. Di sini ada x-axis dan y-axis ya. Saya akan jelaskan dulu. Y-axis atau industry growth rate ya, atau tingkat pertumbuhan pasar, merupakan tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Nah di sini ada y-axis ya dengan industry growth rate ya, atau market growth rate, atau arti dalam bahasa Indonesia adalah tingkat pertumbuhan pasar. Nah, tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan ya. Jadi artinya ini tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan ya, dipertimbangkan dari mana tingkat pertumbuhan produk diekstrapolasi. Nah, tingkat pertumbuhan ini kemudian ditampilkan pada grafik. Ya, jadi di sini 0, di sini ada tingkat pertumbuhan industri. Gitu ya. Lalu kemudian di sini ada x-axis atau relative market share. Ya, pangsa pasar relatif. Nah, pangsa pasar bisnis atau SBU atau produk di pasar dibandingkan dengan pesaing dan keseluruhan produk atau kategori. Jadi di sini ada relative market share ya. Dan di sini ada tingkat pertumbuhan pasar gitu ya. Nah, jadi dengan memiliki dua faktor dasar tetapi pada saat yang sama, sangat penting pada sumbu X dan sumbu Y metrik BCG memastikan bahwa klasifikasi tersebut konkret gitu ya. Nah, bagaimana menghitung tingkat pertumbuhan pasar terdiri dari pertumbuhan industri dan tingkat pertumbuhan produk sehingga memberikan pengetahuan yang adil tentang posisi produk SBU dibandingkan dengan industri. Nah, pangsa pasar sebaliknya terdiri dari persaingan atau potensi produk di pasar gitu ya. Jadi ketika kita mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar bersama-sama gitu ya, secara otomatis memberikan gambaran umum tentang persaingan dan standar industri serta gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi produk gitu ya. Nah, ini tentang BCG ya, perbandingan antara pangsa pasar dan pertumbuhan industri gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah kuadran tanda tanya gitu ya. Kuadran tanda tanya memiliki arti produk yang mungkin memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan apakah akan tumbuh lebih lanjut atau menurun gitu ya. Di pertanyaan ini atau tanda tanya ini memiliki karakteristik inti pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi. Tidak pasti nih. Jadi pangsa pasarnya rendah namun pertumbuhannya tinggi banget gitu. Nah, pada kuadran yang pertama ini, sebuah unit bisnis dapat dikenali melalui karakteristik memerlukan tambahan dana, artinya dana yang dibutuhkannya itu gede banget ya di fase pertumbuhan tanda tanya ini. Lalu karakteristik kedua, meningkatkan pangsa pasar, tujuannya jangka panjangnya itu dari pertanyaan atau question mark ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, lalu kemudian membutuhkan pemikiran keras untuk menjaga kelancaran serta kelangsungan bisnis ya, karena masih dalam posisi questions. Lalu kemudian contoh tanda tanya adalah komputer desktop. Nah, saat ini contoh dari tanda tanya adalah komputer desktop di tengah semakin banyaknya smartphone dan laptop yang diproduksi. Komputer desktop itu adalah komputer rumahan gitu ya. Nah, komputer rumahan atau komputer desktop memiliki produk dengan pangsa pasar yang bagus dan kemungkinan berkembang gitu ya, karena ditambah sekarang banyak WFH, terus kemudian banyak orang yang lebih nyaman juga dengan komputer desktop ya. Namun kita tidak tahu sampai kapan pertumbuhan itu akan berlanjut ya di tengah persaingan ponsel dan laptop. Nah, inovasi lain di masa mendatang dapat sepenuhnya memastikan komputer desktop apakah masih mati ya, apakah sudah hidup atau mati gitu ya di tengah persaingan laptop yang semakin canggih dan smartphone yang semakin canggih. Nah, seringkali sebuah perusahaan mungkin menghasilkan produk inovatif
yang segera mendapatkan tingkat pertumbuhan yang baik gitu. Jadi karena inovatif, pertumbuhannya baik seringkali. Namun pangsa pasar produk semacam itu tidak diketahui, artinya belum jelas gitu ya. Oh, ini inovatif banget nih, tapi pangsa pasarnya belum jelas ya apa tujuannya gitu. Produk mungkin kehilangan minat nih, dan mungkin tidak dapat dibeli lagi. Dalam hal ini tidak akan mendapatkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan akan turun, pada akhirnya akan menjadi fase down gitu ya. Nah, itu penjelasan dari kuadran 1 tanda tanya. Nah, kuadran 2 ada bintang atau stars. Nah, stars memiliki karakteristik kunci pangsa pasar tinggi, ya. Jadi pangsa pasarnya tinggi, target marketnya tinggi, dan tingkat pertumbuhan tinggi juga, persaingannya juga tinggi gitu ya. Jadi semuanya tinggi di stars ini, gitu ya. Jadi pangsa pasarnya tinggi, tingkat pertumbuhannya tinggi juga gitu. Nah, stars adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Jadi ada banyak persaingan di segmen ini gitu ya, di stars. Nah, di kuadran kedua ini memiliki karakteristik pengeluaran juga besar, masih besar ya. Lalu kemudian tak selalu menghasilkan kas positif karena persaingannya tinggi. Nah, dana besar untuk riset development juga ya. Artinya untuk mengembangkan produk, penelitian produk, dan menjaga pertumbuhan dan menghadapi serangan pesaing gitu ya. Jadi di stars ini tingkat persaingannya semakin tinggi dan kemungkinan dana yang keluarnya juga tinggi gitu ya. Nah, jika Anda melihat nih ya, 4 perusahaan telekomunikasi teratas di Indonesia. Nah, pangsa pasarnya kan bagus ya, ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat, ada Tri misalkan, tetapi tingkat pertumbuhannya juga bagus gitu. Jadi karena kedua faktor ini tinggi, perusahaan telekomunikasi selalu dalam mode kompetitif, artinya siap berperang nih, siap mengeluarkan ongkos inovatif dan ongkos iklan. Dan mereka harus menginvestasikan uang dan mengeluarkannya dari waktu ke waktu untuk biaya yang tadi ya. Nah, beda nih dengan cash cow yang nanti akan kita bahas. Nah, stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas gitu ya, karena ini rawan. Nah, dapat segera diambil alih oleh perusahaan yang lain gitu ya. Memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun jika strateginya berhasil, star bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Jadi di star itu adalah penentuan jika dalam kondisi peperangan yang lagi aktif-aktifnya, misalkan 4 telekomunikasi tadi ya, strateginya jalan terus, tidak merasa sukses, terus berinovasi, maka dari star itu akan bisa meningkat ke cash cow gitu. Tapi kalau inovasinya jelek, ya terlena, ya tiba-tiba kompetitor lebih inovatif, lebih murah, lebih kompetitif, maka perusahaan dalam mode star akan langsung ke fase down gitu ya. Kita ambil contoh yang gagal itu dulu ada Asia gitu ya, karena gagal bersaing, maka dari pertumbuhan yang lagi gencar-gencarnya Asia tiba-tiba menurun ya. Pada kuadran ketiga, suatu unit bisnis dapat dikenali dengan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan uang tunai yang besar. Artinya pada fase ini produk sudah sangat matang, dibutuhkan, diperlukan, dan digandrungi oleh para pelanggannya. Lalu tidak memerlukan pengeluaran biaya yang besar gitu ya. Lalu yang ketiga, memiliki kelebihan dana untuk mengurangi utang dan membantu biaya lain gitu ya. Pada cash cow ini produk sedang masuk fase ideal gitu ya. Setelah tadi berjuang pada fase questions dan star, pada cash cow pengeluaran itu bisa ditutupi dengan keuntungan yang didapatkan. Nah, cash cow produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Artinya produk ini digandrungi tapi pesaingnya sedikit gitu ya, atau sudah sukses lah satu perusahaan mengembangkan produknya. Nah, karena pangsa pasar tidak bertumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum gitu ya, karena udah di atas awan nih gitu ya, dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasar yang tinggi gitu ya. Jadi pangsa pasarnya tinggi nih, tapi pertumbuhannya rendah gitu ya, karena dia sudah memenangkan persaingan. Jadi untuk perusahaan manapun, cash cow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit gitu ya, karena sudah sukses nih pada fase yang sebelumnya.
mengembangkan produknya sampai ke fase cash cow. Namun hati-hati gitu ya. Pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi juga gitu ya. Artinya keuntungannya gede juga ya. Nah, pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain seperti Stars, Question, Smart, atau Dogs gitu ya. Jadi keuntungan yang berlipat-lipat dari produk dalam satu bisnis unit yang memasuki fase cash flow itu keuntungannya kan gede banget. Nah, keuntungannya itu biasanya oleh perusahaan disimbiosis ya, atau didistribusikan untuk menutupi kerugian di bisnis yang lain gitu ya. Itu adalah fase cash cow atau sapi perah. Nah, kuadran keempat adalah dog atau anjing gitu ya. Nah, di kuadran keempat yang merupakan kuadran terakhir, sebuah unit bisnis dapat dikenali dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, jika teman-teman melihat suatu produk ciri-cirinya ini, maka itu bisa dipastikan masuk kepada fase kuadran keempat atau dog gitu ya. Yang pertama, diperlakukannya pengkajian ulang bisnis. Yang pertama harus diperlukan pengkajian ulang bisnis. Apakah bisnis ini mau dilanjut atau tidak? Ya, yang kedua, ciri-cirinya diperlukan perluasan atau peningkatan pangsa pasar, stagnan berarti ya. Lalu yang ketiga, perlu pemikiran keras untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan bisnis. Gitu ya. Nah, produk diklasifikasikan masuk ke kuadran keempat atau dogs jika memiliki pangsa pasar yang rendah ya dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Gitu ya. Jadi produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi, gitu ya. Namun produk tersebut dianggap sebagai produk profitabilitas negatif, terutama karena uang yang sudah diinvestasikan dalam produk tersebut dapat digunakan di tempat lain. Nah, jadi di sini bisnis harus mengambil keputusan, apakah mereka harus menginvestasikan produk ini, artinya harus melepas, harus menutup, ya. Atau mereka dapat memperbaikinya. Dengan demikian, produk dapat dijual kembali yang selanjutnya akan meningkatkan pangsa pasar produk. Jadi di fase dog ini fase penurunan ya, ketika tadi sudah melewati fase cash cow. Apakah produk di fase dog ini harus dilanjutkan dengan inovasi atau ditutup aja diinvestasikan? Nah, metrik BCG ini erat kaitannya dengan produk life cycle, di mana di sini ada sales atau penjualan dan di sini ada time ya. Fase pertama ada fase introductions, itu adalah fase questions kalau dalam BCG. Lalu kemudian fase growth dalam PLC adalah fase stars dalam BCG. Lalu kemudian fase maturity atau kematangan merupakan fase cash cow dalam BCG. Lalu kemudian fase decline dog merupakan bagian dari kuadran dog dari BCG. Untuk lebih jelas tentang analisis hubungan antara PLC dan BCG, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Silahkan klik link di atas. Nah, selanjutnya keunggulan metrik BCG adalah yang pertama merupakan salah satu alat pembuat keputusan yang paling mudah. Nah, hanya dengan membaca grafik, orang akan dapat dengan mudah melihat di posisi mana perusahaan dapat berada. Gitu ya. Dulu yang kedua, metrik ini memusatkan perhatian pada arus kas, gitu ya. Karakteristik investasi dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Nah, divisi dapat berubah dari waktu ke waktu. Anjing bisa berubah menjadi tanda tanya bisa menjadi bintang menjadi sapi perah, dan sapi perah menjadi anjing. Namun yang jarang terjadi adalah perubahan yang searah jarum jam. Gitu ya. Jadi artinya di sini bisnis itu sangat dinamis ya, semuanya bisa dengan cepat terjadi. Saat ini untung banget, tapi karena kelalaian strategi besok bisa jadi rugi banget. Nah, itulah pentingnya direksi atau owner bisnis melakukan analisis setiap saat. Lalu kemudian ada kelemahan dari metrik BCG. Yang pertama, hanya menggunakan dua dimensi, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Jadi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan memiliki kelemahan, tidak bisa menganalisis
yang lain. Lalu kemudian pada penerapannya dimungkinkan adanya kendala dalam mendapatkan data pangsa pasar maupun tingkat pertumbuhan pasar, gitu ya. Lalu kelemahan yang kedua, terjadi penyederhanaan banyak bisnis. Lalu kelemahan yang kedua adalah terlalu menyederhanakan banyak bisnis karena memandang semua bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing, atau tanda tanya. Itu ya, terlalu simplifikasi. Ya, terus kelemahan yang ketiga, dalam metode ini diasumsikan bahwa setiap unit bisnis tidak tergantung pada unit bisnis lain ya, atau independen. Padahal dalam beberapa kasus, unit bisnis anjing bisa membantu unit bisnis lain untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Gitu ya. Lalu, yang keempat, tidak mendefinisikan secara jelas posisi usaha yang menempati posisi di tengah masing-masing kuadran. Gitu ya. Lalu, strategi setelah menganalisis dan mengevaluasi unit bisnis dengan menggunakan BCG, pilihan strateginya adalah yang pertama adalah build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Ya, membangun ini merupakan strategi yang biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori questions, ya, menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow. Jadi tujuan akhirnya cash cow, gitu ya. Nah, hold atau mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk agar tetap pada kategori yang sama. Nah, strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori stars atau cash cow. Nah, harvest atau memanen adalah strategi untuk mengurangi investasi ya dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai atau cash semaksimum mungkin dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Nah, strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada kategori utama pada fase cash cow. Gitu ya, karena tadi udah dibahas pada cash cow itu produk udah mateng, udah jual laris banyak, jadi nggak perlu direka-reka nih karena konsumen udah suka dan puas dengan produknya, gitu ya. Lalu terakhir ada divestasi ya, tadi sudah dibahas. Melakukan divestasi yaitu strategi untuk melakukan penutupan atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Nah, strategi divestasi biasanya dilakukan pada fase yang terakhir atau kategori dogs, gitu ya. Nah, agar teman-teman lebih memahami hal ini, silakan simak video penjelasan saya tentang produk life cycle yang tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, kita akan melihat sedikit contoh bagaimana satu perusahaan melakukan analisis BCG ya. Yang pertama, Duta Anggada Realty Tbk ya. Untuk selanjutnya disebut DART, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri real estate. Nah, pada saat ini ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah pembangunan, penyewaan, dan pengelolaan bangunan, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan serta kegiatan usaha. Pada tahun 2008 dulu ya, DART memiliki beberapa penyertaan pada beberapa perusahaan yang antara lain pertama Yayasan Pendidikan, kedua ada AJ Squeeze yang bergerak di bidang asuransi, lalu ada Great Giant Pineapple yang bergerak di bidang agribisnis, lalu ada Graha Sarana Inti manajemen gedung, dan ada penyertaan perusahaan lainnya. Artinya ini adalah unit bisnis dari DART. Ya, ini adalah unit bisnis dari DART. Lalu kemudian ini adalah contoh analisis menggunakan metrik BCG ya. Yang kedua, nah pendapatan usaha yang dibagi-bagi sesuai dengan unit bisnisnya. Ini merupakan dari Gedung Sewu ya, lalu ada AJ Squeeze, Great Giant, dan total pendapatan usaha pada waktu itu ya adalah 5.600.000.000, sekitar segitu. Ini merupakan rinciannya. Lalu per semester 1 tahun 2008 ya, laba bersih usaha adalah sebagai berikut. Ini merupakan dari gedung AJ Squeeze sekian. Yang paling gede ini ya, 1 miliar ya. Jadi total pendapatan usaha atau laba bersihnya adalah sekian ya. Itu. Lalu ini merupakan
merupakan hasil dari analisis metriknya, ya. Dan analisis metrik selanjutnya adalah ini. Ada penyertaan, artinya unit bisnis, laba bersih, ya, atau laba usaha, persentase laba dan laba bersih, ya. Ini labanya, ini adalah laba bersih, ya. Lalu kemudian persentase dari laba, RMS asumsi dan IGR asumsi. Ini nanti teman-teman akan dijelaskan atau silakan baca buku referensi sehingga nanti akan kelihatan bahwa oh ini hasil dari metrik BCG-nya. Nah, mana perusahaan yang masuk ke kuadran kedua, mana yang masuk ke question mark, mana yang masuk ke dogs, dan mana yang masuk ke cash cow, gitu ya. Di sini ada pangsa pasar relatif dalam sumbu X aksis, dan dalam Y aksis ada tingkat pertumbuhan industri, gitu ya. Kita lihat di sini yang masuk ke kuadran kedua adalah unit bisnis kedua. Unit bisnis kedua apa? AJ Squeeze, ya. Oke. Lalu kemudian mana yang masuk ke kuadran keempat atau DOG adalah perusahaan keempat, ya, Graha Sarana, ya. Lalu kemudian mana perusahaan yang masuk ke kuadran cash cow yang kelima? Ada perusahaan lainnya. Oke. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini soal BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk membaca buku referensi dan artikel jurnal terkait agar pemahaman teman-teman semakin mendalam soal BCG Matrix. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Oke, penjelasan ya. Pada titik nomor 1, ya. Mencerminkan bahwa unit bisnis Yayasan Pendidikan Gunung Sewu menempati posisi tanda tanya atau question mark. Nah, hal ini berarti bahwa untuk unit bisnis ini posisi pangsa pasarnya relatif rendah. Tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Nah, dengan demikian, DART dapat memutuskan untuk memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif atau melalui penetrasi pasar. Nah, pengembangan pasar atau pengembangan produk, gitu ya. Di sini ya. Oke. Nomor 1. Lalu yang kedua, pada titik nomor 2, unit bisnisnya adalah AJ Squeeze Live menempati kuadran kedua, yaitu posisi bintang stars. Pada posisi ini pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri juga tinggi. Dengan demikian, DART seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan ini, gitu ya. Nah, 2 ada di sini. Lalu titik yang menempati nomor 3 yaitu unit bisnis Great Giant Pineapple menempati kuadran yang berada di antara kuadran 1 di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Hal ini bisa saja terjadi untuk segala jenis usaha. Nah, pada posisi ini sebuah unit usaha bisa saja bergerak ke arah salah satu kuadran. Dalam hal ini dari kuadran tanda tanya question mark ke kuadran bintang atau stars. Nah, kemungkinan menempati posisi tengah atau posisi antara biasanya bersifat sementara. Nah, mengingat pangsa pasar dari bisnis yang bersangkutan sifatnya relatif. Nah, posisi antara inilah yang disebut oleh banyak kalangan sebagai titik lemah dari BCG, gitu ya. Jadi antara itu di tengah. Nah, di tengah itu kan dalam BCG memiliki kelemahan ini. Bagaimana kita bisa menyondongkan ini ke bagian kuadran yang mana, gitu ya. Itu merupakan kelemahan dari BCG. Lalu posisi titik 4 ditempati oleh unit bisnis Graha Sarana Inti yang merupakan unit bisnis yang menempati kuadran terakhir, yaitu kuadran keempat. Nah, posisi anjing atau dogs di posisi ini sebuah unit usaha memiliki pangsa pasar yang relatif rendah, yang bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah juga,
atau tidak tumbuh. Nah, penyebabnya adalah posisi internal dan eksternalnya nih lemah juga gitu ya. Unit usaha seperti ini seringkali dilikuidasi atau ditutup, divestasi atau dijual, dipangkas dengan cara penghematan atau restructuring. Nah, ketika sebuah unit usaha menempati posisi kuadran anjing, dapat menjadi strategi yang terbaik yang dapat dijalankan adalah restructuring gitu ya, atau divestasi. Oke. Lalu penjelasan metrik nomor 5 adalah perusahaan lainnya berada pada posisi sapi perah atau cash cow. Nah, sebagaimana diuraikan, unit bisnis pada kuadran ini memiliki pangsa pasar relatif tinggi tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Nah, penyertaan DART pada unit usaha ini bertujuan untuk menghasilkan cash lebih dari yang dibutuhkan. Jadi, cash yang masuk gede ya, keuntungan besar. Nah, hasil penyertaan yang investasi pada unit usaha ini dimaksudkan untuk membiayai sektor usaha lain yang kemungkinan membutuhkan biaya lebih, misalkan tadi ya, yang masuk ke questions, star, atau yang masuk bahkan ke kategori dog. Oke, terima kasih.